Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandira. Pada kali ini saya akan mereview bab 2 mengenai Finite Automata yang disajikan oleh kelompok 9. Nah, Finite Automata itu merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Nah, finite state automata ini memiliki state yang banyaknya itu berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain. Nah, perpindahan state ini dinyatakan dengan transisi. Nah, terus dapat juga menerima input dan juga menghasilkan output. Finite state automata itu ada dibagi dua bagian, yaitu yang pertama ada DFA, yaitu deterministic finite automata, dan kedua itu NFA, yaitu non deterministic finite automata. Nah, yang untuk deterministic finite automata itu dia itu merupakan bagian dari finite state automata. Deterministic finite automata atau DFA yang maksudnya itu dari suatu state ada tepat saat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Atau bisa juga satu state tidak mungkin menerima atau merespons dua input yang sama. Lalu yang kedua ada ini kan non deterministic finite automata. Nah, ini nih memungkinkan beberapa opsi jalur untuk sebuah input yang sama. Contohnya itu seperti gambar di atas, dari state Q0 ketika dia memperoleh inputan yang sama yaitu A dapat menuju ke lebih dari satu state, yaitu bisa jadi ke Q0 atau Q2. Lalu untuk reduksi jumlah state pada finite state automata, sasarannya itu di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Nah, istilah-istilah baru yang perlu kita ketahui di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada distinguishable, yang berarti dia itu tidak dapat dibedakan, yang dapat dibedakan. Yang kedua indistinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan. Lalu di tahapan-tahapan reduksi itu ada yang pertama menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Lalu yang kedua buat semua pasangan state PQ yang distinguishable, di mana P epsilon F dan Q epsilon F juga. Catat pasangan-pasangan state tersebut. Yang ketiga, untuk semua state lakukan pencarian state yang distinguishable dengan aturan untuk semua PQ dan A epsilon S. Nah, hitung delta PA sama dengan PA dan delta QA sama dengan QA. Nah, jika pasangannya itu PA QA telah tercatat sehingga distinguishable, maka pasangan PQ dimasukkan sebagai distinguishable. Nah, yang keempat, dari hasil nomor 3 tadi, distinguishable dapat pasangan-pasangan state distinguishable. Pasangan-pasangan state lain yang dia itu tidak termasuk ke dalam state distinguishable tersebut. Sisanya itu dapat ditentukan sebagai state yang menjadi indistinguishable. Nomor yang tahap kelima, beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam satu state. Yang keenam, sesuaikan transisi dari dan ke state-state gabungan tersebut. Lalu kita ekuivalensi NFA ke DFA. Ekuivalen itu artinya sama. Pada materi ini artinya itu dapat menerima string yang sama, baik itu menggunakan mesin NFA maupun DFA. Sebuah mesin NFA dapat dibuat menjadi mesin DFA yang dapat menerima string yang sama.
seperti contohnya ini mesin NFA yang Q-nya itu Q0 dan Q1, sigmanya 0 dan 1, S-nya Q0, F-nya Q1. Ini mulai dari state awal untuk membentuk state baru. Untuk setiap state yang terbentuk, diikuti lagi transisinya sampai tercover semuanya. Seperti delta Q00 sama dengan Q0 Q1, karena Q0 jika diinputkan 0 bisa ke Q0 juga ke Q1. Lalu delta Q0 1 sama dengan Q1. Lalu untuk Q1, delta Q1 yang berinputkan 0 kosong. Lalu delta Q1 1 sama dengan Q0 Q1. Nah, delta Q0 Q1 0 sama dengan Q0 Q1. Dia ini diperoleh dari Q00 sama dengan Q0 Q1. Gabungan dari Q1 0 yang kosong. Lalu delta Q0 Q1 1 Q0 Q1 dia itu diperoleh dari delta Q0 1 Q1. Dia itu gabungan dari Q1 1 yang isinya Q0 Q1. Lalu himpunan kosong 0, lalu himpunan kosong 1. Nah, himpunan set akhirnya adalah Q1, maka set akhir adalah semua state yang mengandung state Q1. Jadi F Q1 Q0 Q1. Terima kasih. Sekian penjelasan dari bab 2 mengenai finite state automata. Terima kasih.